Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Buka halaman 318 ya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha lam yafridhiz zakata illa liyutayyiba biha ma baqiya min amwalikum wa innama faradal mawaritha min amwalin tabqa ba'dukum fakabbar Umar. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. الشرح قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض إلى آخر لهذا الحديث سبب وهو أنه لما نزلت آية والذين يكنزون الذهب والفضة إلى قوله هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم فانطلق قال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموالكم لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. فهذا الحديث الشريف كان مخرجا من الضيق الذي وقع فيه المسلمون لما نزلت آية والذين يكنزون نقطة ففهموا أن كل من كنز مالا سيعذب به. فخف عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه المشكلة رجاء حلها فوجد الحل النبوي الصحيح
alladzi lam yabqi ribatan fi nafsil mu'min, alladzi lam yabqi ribatan fi nafsil mu'min, wa hiya law kana kanzul mali haraman wa kana al-wajib huwa infaquhu lamma kana hunaka mirasun wala tawarus wal mirasu wat tawarusu fi kitabillahi ta'ala min suratin nisa wa fi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika ta'ayyana anna al-kanza alladhi yu'adhibu bihi al-'abdu huwa ma la yuzakki, amma ma yuzakka falaysa bikanzin wa in dufina fil ardi. Summa ba'da hallihi sallallahu alaihi wasallam al-mushkilati afada faidatan 'azimatan wa hiya anna khayra ma yaknizul mar'u al-mar'ata as-salihata dhata as-sifat allati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah. Ini penjelasan dari ayat bagi orang yang tidak mau bersedekah kemarin. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat. Inna Allah, sesungguhnya Allah, lam yafrid, tidak memfardukan zakat, illa liyutayyiba biha, kecuali untuk membuat tayyib. Mana tayyib? Baik. Biha, dengan zakat itu, ma baqiya min amwalikum, apa yang tersisa dari harta kalian. Jadi zakat itu membuat baik sisa harta. Wa innama faradal mawaritha min amwalin, hanya wajibnya waris dari harta, tabqa ba'dukum, yang tersisa setelah kalian, maksudnya setelah kalian wafat. Fakabbara Umar, lalu Umar bertakbir mendengar penjelasan Rasulullah ini. Summa qala lahu Nabi, kemudian Nabi bersabda kepada Umar, ala ukhbiruk, ya Umar, maukah saya memberikan kabar kepadamu, bi khairi ma yaknizul mar'u, daripada apa yang disimpan oleh seseorang. Jadi ada yang jauh lebih berharga dari apa yang disimpan oleh seseorang. Apa itu? Al-mar'atus salihah. Ini adalah harta yang paling berharga. Perempuan yang solihah. Ini istimewanya perempuan. Jadi laki-laki tidak menjadi harta simpanan yang berharga meskipun dia soleh. Tapi perempuan menjadi harta yang paling bahkan dianggap sebaik-baik perhiasan. Ad-dunya mata wa khaira mata'iha al-mar'atus salihah. Siapa mereka? Allati, yaitu yang, dia itu, perempuan itu, idza nadhara ilaiha, kalau kamu melihat dia, perempuan itu, sarrathu, dia membuat senang suaminya. Jadi perempuan yang salihah adalah perempuan yang pandai berdandan, pandai mempercantik diri di hadapan suami.
Wa idza amaraha ata'athu. Kalau suaminya menyuruhnya, ata'athu, perempuan itu taat. Mau apa saja yang disuruh suaminya, kecuali apa? Yang diharamkan atau bermaksiat kepada Allah. Wa idza ghaba anha, kalau suaminya tidak ada, hafizathu, perempuan itu menjaga. Apa yang dijaga? Harta suaminya dan kehormatan suaminya. Bukan suaminya tidak ada, hartanya dihabiskan di belakang. Penjelasan. Innallaha lam yafrid ila akhiri li hadzal hadis. Sampai akhir ya. Li hadzal hadis sababun. Hadis ini ada sebabnya, disebut sababul apa? Sababul wurud. Apa sebabnya? Wa huwa yaitu annahu, sesungguhnya, lamma nazalat ayat atau nuzilat ayatun, ketika turun ayat dalam Al-Quran, surat apa? Taubah ya. Ketika turun surat At-Taubah ayat 34-35 yang bunyinya walladzina yaknizuna dzahab, siapa yang menyimpan emas, perak, maka akan dipanaskan, akan dibakar bersamaan dengan orang itu. Akan ditempelkan di apanya kemarin? Zuhurihim ya. Punggung mereka ditempelkan emas yang dimaskan itu, kemudian di dahi mereka. Ila qaulihi hadza ma kanastum li anfusikum. Sampai Allah berfirman, ini sesuai apa yang kalian simpan, kalian tidak mau sedekah, kalian tidak mau zakat. Fadzuku, rasakan, ma kuntum taknizun, apa yang kalian simpan. Jadi gara-gara ayat ini, maka ada hadis di atas. Kenapa ada hadis di atas? Karena ayat ini kabura dzalika 'alal muslimin. Ma mana kabura? Ma mana kabura? Sombong. Wa innaha lakabiratun. Ma mana kabir? Besar. Berat. Ayat ini berat bagi orang Islam. Jadi siapa yang nggak nyimpan harta dari kita? Pasti semua nyimpan. Nanti dibakar harta itu bersama kita. Jadi sahabat itu merasa berat. Faqala Umar, maka Umar berkata, ana ufarriju ankum, saya akan carikan jalan keluar. Fantalaqa, maka Umar kemudian pergi mencari solusi. Jadi yang berat terhadap ayat itu bukan cuma kita. Jadi sahabat begitu dengar, karena mungkin salah paham ya, itu berat. Qala, Umar mengadukan rasa beratnya para sahabat. Ya Nabi Allah, innahu kabura ala ashabika hadhil ayat. Sesungguhnya telah membuat berat kepada sahabat-sahabatmu ayat ini. Faqala, kemudian Nabi bersabda, innallaha, seperti di atas ya tadi ya, lam yafridiz zakata, tidak memfardukan zakat, illa, kecuali tujuannya liyutayyiba ma baqiya min amwalikum, untuk mensucikan atau memperbaiki apa yang tersisa dari harta kalian. Wa innama faradal mawaris fi amwalikum litakuna liman ba'dakum. Dan Allah mewajibkan apa? Warisan tidak lain kepada orang yang hidup setelah kalian. Fakabbara Umar. Mendengar jawaban ini, Umar lalu bertakbir, senang. Berarti harta itu ketika diinfakkan akan menjadi baik. Faqala lahu Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, mengatakan kepada Umar, ala ukhbiruka. Umar, sini Umar, maukah saya beritahu kamu bi khairi ma yaknizul mar, yang lebih baik dari apa yang disimpan oleh seseorang. Umar jawab enggak di sini? Apa kata Nabi? Sebaik-baik simpanan adalah al-mar'atus salihah,
Jadi sebaik-baik simpanan adalah berarti istri itu adalah simpanan. Simpanan yang paling, apa cirinya? Satu, idza nadhara ilaiha sarratu. Ini tugas kalian perempuan semua. Tugasmu adalah kamu harus menarik. Jangan jadi perempuan yang tidak menarik untuk suaminya. Gimana caranya? Dan minta modal, minta skincare yang ya sesuaikan kemampuan suaminya ya. Oh, penghasilannya 1 juta sebulan, nggak usah minta skincare, untuk makan saja nggak cukup. Ya pokoknya gimana suaminya bisa tertarik. Ini tugas mudah bagi seorang perempuan, karena perempuan itu dihadirkan oleh Allah untuk membuat laki-laki tertarik. Memang perempuan secara fitrah itu menarik. Makanya dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Pertama apa? Minan nisa. Jadi yang membuat tertarik pertama adalah perempuan. Makanya begitu Adam diciptakan di surga, yang pertama didatangkan itu adalah Hawa. Karena laki-laki tanpa perempuan hidupnya tidak menarik. Kemudian wa idza amaraha ata'athu. Tugas perempuan yang kedua adalah mentaati perintah suaminya. Ini agak berat dibanding yang pertama. Berat mana? Yang kedua. Secara manusiawi ya, orang itu paling tidak nyaman kalau disuruh. Di sini mutlak. Apa saja, wa idza amaraha ata'atu, mutlak, kecuali fi maksiatillah tentunya, kecuali bermaksiat kepada, disuruh apa sama suaminya. Wa idza ghaba anha hafizathu. Kalau suaminya tidak ada, tugas perempuan sholihah adalah menjaga. Ini juga lebih berat lagi. Utamanya suaminya yang suka merantau. Kalau punya suami bekerja di pelayaran tuh biasanya sampai 7 bulan baru pulang. Pulang sehari 2 hari balik lagi. Ada yang lebih parah di utara itu, yang ke Malaysia, suaminya pergi 5 tahun, pulang paling setengah bulan, balik lagi 5 tahun lagi. Gimana jadi istri itu? Harus menjaga apa? Fi malihi wa irdihi, harta dan kehormatan suaminya. Fahadhal hadis asy-syarif, maka hadis yang mulia ini kana adalah mukharrijan minadh-dhaiq, sebagai jalan keluar dari kesempitan. Jadi ini enaknya kalau tahu ilmunya. Sahabat begitu dengar ayat, kayaknya sulit, semua harta harus diinfakkan. Ternyata setelah dijelaskan menjadi ringan. Maka kunci meringankan sesuatu itu ilmu. Makanya berilmulah, biar segala sesuatu menjadi mudah, ringan. Ada yang pernah naik pesawat? Ada yang pernah? Jadi bayangkan di bagian depan, di tempatnya pilot itu apa saja yang dipencet. Kita yang tidak pernah sekolah itu melihatnya kan rumit. Tapi mereka yang sudah biasa nyantai aja tiap hari begitu. Itu padahal satu pencetan salah bisa terbang kemana itu? Mau ke Malaysia tiba-tiba. Tapi mereka yang sudah tahu ilmunya itu menjadi ringan. Sama dengan ini. Waqa'a fihil muslimun. Ya, kesempitan itu terjadi pada orang-orang muslim, pada sahabat Nabi. Lamma nazalat ayah, ketika turun ayat walladzina yaknizuna dan seterusnya. Fa fahimu, maka kemudian mereka menjadi paham setelah dijelaskan oleh Rasulullah. Anna kulla, sesungguhnya setiap min kanzin, setiap simpanan harta, sayu'adzibu bih,
Jadi mereka asalnya memahami bahwa setiap harta yang disimpan itu akan disiksa. Jadi berat. Fa khaffa Umar ila Rasulillah. Maka Umar mencari keringanan kepada Rasulullah. Liya'ridu alaihi al-muskilah, supaya Umar menghadap kepada Rasulullah mencari tahu apa solusinya. Roja berharap halliha, berharap jalan keluar. Halal muskilah, ya, menemukan jalan keluar. Fawajadal hal an-nabawi as-sahiha. Kemudian ditemukan oleh Umar jalan keluar, ya. Jalan keluarnya petunjuk Nabi as-sahih yang benar. Alladzi lam yabki ribatan fi nafsil mu'min. Yang kemudian dengan solusi yang diajarkan Rasulullah tidak menyisakan riba. Apa riba? Atau raiba, keraguan. Jadi sudah tidak ragu setelah itu. Wahia, apa keraguan itu? Lau kana kanzul mali haraman. Seandainya setiap harta simpanan itu adalah haram, yang diadab tadi, ya. Wa kana al-wajib huwa infaquhu. Dan yang wajib adalah diinfakkan semua harta. Lama kana hunaka mirasun wala tawarus. Maka tidak akan ada warisan dan waris mewariskan. Enggak ada. Wal miras wat tawarus, sedangkan warisan dan saling mewarisi fi kitabillahi ta'ala itu terdapat dalam firman Allah. Jadi sahabat mengiranya itu semua harta ya harus dihabiskan, disedekahkan. Padahal bukan begitu maksudnya. Terdapat dalam surat An-Nisa. Wa fi sunnatir Rasul, juga terdapat dalam hadis Nabi. Wa bidzalika, dengan begitu, ta'ayyan, menjadi spesifik, menjadi apa ta'ayyan? Bukan tabayyan, ya, ta'ayyan. Menjadi tertentu. Fardhu ain, ya. Annal kanzal ladzi yu'adzibu bihil 'abd. Sesungguhnya harta yang disimpan yang menyebabkan hamba itu disiksa, wa huwa ma la yuzakki, yaitu harta yang tidak dizakati. Kalau dizakati tidak disiksa. Amma ma yuzakka, adapun harta yang dizakati, falaysa bikanzin, maka itu tidak masuk harta yang disim. Wa in dufina fil ardi, meskipun dikubur di dalam tanah. Summa ba'da hallihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah Nabi mencarikan solusi halal muskilah, afada faidatan, maka ditemukan faedah azimatan yang sangat besar. Wahia, yaitu anna khaira ma yaknizul mar'u. Apa faedahnya? Jadi maunya Umar kan dapat jawaban itu, tapi malah dapat faedah yang lebih besar. Apa? Umar dapat kabar bahwa anna khaira ma yaknizul mar'u, sebaik-baik yang disimpan oleh seseorang apa? Al-mar'atus shalihah. Ini manfaatnya bertanya. Jadi kadang kita bertanya satu, tapi kita dapat ilmu banyak. Makanya kamu kalau ada ustadz di kelas di akhir pelajaran itu tanya saja. Tanya. Begitu mau istirahat, sudah mau bel, kamu tanya. Yang kamu tanya satu, yang kamu dapat banyak. Kamu dapat apa? Dapat marahnya teman-teman. Mulia ki tanya. Berarti kamu dapat apa? Dapat celaan. Karena kamu dapat celaan, dapat pahala dari dia. Dosamu ditransfer ke dia. Mau gitu. Biar aja. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Bisa jadi pertanyaannya satu, Ustaz jawab 10. Jadi kamu dapat ilmu 10. Lain yang pahala itu. Zat sifat, perempuan salihah yang memiliki
sifat-sifat allati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Semoga semuanya menjadi wanita-wanita yang salihah. Ya, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat, menjadi penzakat, menjadi pensalehat. Qulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim fastaghfiruhu astaghfirullahal adzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.